mengapa Astanga Yoga ini signifikan? Jadi ketika ditanyakan tentang mengapa Astanga Yoga ini signifikan bagi seorang sadaka, bagi mereka yang memang tekun mempelajari spiritual, itu kalau kita lihat dari konteks sutra 2 dari bab 1 dari Yoga Sutra Patanjali, itu mengacu kepada bahwa diri kita pada prinsipnya adalah ketika kita lahir, kita adalah menderita. Kita selama ini diyakini, atau kita dalam konteks Hindu yakin bahwa kita telah lahir ribuan kali, bahkan jutaan kali kelahiran, sehingga bagi kita itu adalah samsara, itu adalah penderitaan, dan setiap kita lahir kita tidak pernah lepas dari penderitaan. Nah, yoga di sini sebenarnya kita ingin melepaskan semua derita tersebut. Kita ingin menyatu dengan sangkan paran yang menjadi cikal bakal dari kita. Dengan penyatuan itu, kita artinya mampu terlepas dari semua penderitaan itu. Jadi pada prinsipnya, kenapa Astanga Yoga ini penting? Karena kita ingin union, penyatuan, menyatu kembali dengan beliau. Karena selama ini kita telah mengidentifikasi diri sebagai sesuatu yang salah, bukan langsung mengidentifikasi pada kesadaran diri sejati. Jadi kita memerlukan kembali kesatuan itu. Nah, kemudian kenapa kita belum menyatu? Nah, permasalahan belum menyatu itu karena kita memiliki cita werdi. Cita werdi dalam teks Yoga Sutra Patanjali, kita memiliki cita werdi. Cita itu artinya kesadaran. Nah, kesadaran itu bekerja pada, kalau kita ikuti konteks teks dari Samkhya, di mana cita itu bekerja, itu ada 3 ranahnya, ada budi, ada manah, ada ahamkara. Budi itu adalah kecerdasan, manah itu adalah emosi beserta memori, karena menurut teks emosi selalu berhubungan dengan memori. Jadi kenapa kita emosi? Karena memori yang mendasari. Dan ahamkara. Ahamkara itu identifikasi diri sebagai self yang bersifat atomis, yang ketika kita sadar bahwa kita berbeda dengan yang lain, itu adalah prinsip ahamkara. Jadi kerja cita itu pada 3 prinsip itu. Nah, masalahnya ada apa dengan kesadaran itu? Jadi kesadaran kita itu ada werdinya, ada fluktuasinya. Jadi yang bermasalah, kenapa kita tidak mencapai penyatuan, itu karena kita mengidentifikasi pada fluktuasi kesadaran itu. Jadi cita werdi artinya kesadaran yang berfluktuasi, kesadaran yang bergerak, kesadaran yang penuh dengan gejolak. Nah, kemudian bagaimana biar kita menyatu? Bagaimana biar yoga itu terjadi? Jadi di sana ada kata kunci nirodha. Nah, itu. Sehingga 3 poin kata kunci itulah cita, werdi, nirodha. Jadi kita mesti harus melenyapkan semua fluktuasi itu, sehingga identifikasi diri kita tidak pada identifikasi pada fluktuasi tersebut, tetapi identitas kita langsung kepada dimensi. Kalau kita ikuti dari 7 dimensi itu, kita langsung mengarah kepada dimensi ilahi. Jadi kita mengarah ke sana. Jadi selama ini kenapa kita menderita, kenapa kita belum menyatu? Karena identitas kita pada fluktuasi pikiran kita, pada sesuatu yang muncul di dalam pikiran kita, tidak mengarah langsung kepada dimensi yang terakhir, dimensi yang ke-7. Dan inilah yang menjadi definisi dari yoga. Jadi ketika kita bicara yoga, apa itu yoga? Jadi sutra 2 dari bab 1 Yoga Sutra Patanjali menyebutkan yoga citta
werti niroda. Yoga adalah pelenyapan dari gerak kesadaran. Nah, jadi fluktuasi dari kesadaran itu. Jadi ketika kita mampu melenyapkan kesesen itu mungkin nanti bisa didiskusikan. Kalau ke bahasa Indonesia mungkin kurang ininya nih. Jadi katakanlah melenyapkan gerak-gerak kesadaran, gerak atau fluktuasi dari kesadaran itu adalah yoga. Jadi dengan niroda, dengan menghilangkan semua gerak pikiran itu, maka kita akan bisa langsung mengidentifikasi diri kepada ilahi. Nah, ini kemudian permasalahan yang mungkin sebelum nanti Astanga Yoga, masalah di sini adalah cita werti. Wertinya, apa itu werti? Bagaimana kesadaran kita kok ada wertinya? Ada apa saja komponen dari werti itu? Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Di dalam teks bab 1 Sutra 5 disebutkan ada 5 jenis werti yang menyebabkan kita tidak langsung mampu mengidentifikasi diri sebagai ilahi. Nah, itu yang pertama baik. Nah, masalahnya tipikalnya itu dari kelima gerak itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Jadi kita kan suka duka itu setiap saat kita alami. Jadi kelimanya itu tergolong apakah dia menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang menyenangkan juga werti, yang tidak menyenangkan juga werti. Nah, yang mana kelima itu? Ya, kita lihat di bawahnya. Ada yang pertama adalah pramana. Pramana itu artinya right knowledge atau pengetahuan yang tepat, pengetahuan yang benar. Jadi ketika kita belajar sesuatu dan kita tepat menganalisisnya seperti apa, jadi itu adalah dimensi yang disebut dengan pramana atau pengetahuan kita benar. Nah, kemudian yang kedua ada viparyaya, wrong knowledge, pengetahuan salah. Nah, niki kita sering membaca sesuatu, menganalisa sesuatu, tetapi memiliki standpoint yang salah. Kita salah menangkap apa pesan yang ada di sana. Nah, ini biasanya kita sering terjadi. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu secara benar, kadang-kadang kita melihat sesuatu secara salah. Tetapi ada tipikal pikiran yang dia memiliki cara pandangnya sendiri dan tidak mau tahu tentang cara pandang orang lain. Nah, ini wiparyanya terlalu tinggi. Ada orang yang memang dia cara pandangnya setiap saat salah. Nah, ini jadi itu konsentrasi dari wiparyanya terlalu tinggi. Tapi ini adalah werti, baik yang right knowledge maupun wrong knowledge itu adalah werti. Gerak pikiran itu. Nah, kemudian yang ketiga ada wikalpa. Wikalpa itulah imajinasi. Jadi imajinasi ini juga biasanya yang paling kuat, yang paling keras dari werti itu adalah imajinasi. Biasanya pikiran kita selalu ngomong-ngomong. Jadi pikiran kita berdiskusi. Kalau kita meditasi duduk 5 menit, jadi tidak selamanya ke 5 menit ketika kita perintahkan pikiran diam, dia diam. Tetapi selalu dia kemana-mana, pikiran kita berbicara sendiri. Nah, itu disebut dengan wikalpa. Jadi ketika pikiran kita berdiskusi terus di dalam diri tanpa kita mampu berbuat apa-apa, jadi pikiran itu sangat kuat gitu. Ketika kita perintahkan untuk diam, tidak bisa diam. Nah, yang itu disebut dengan wikalpa. Jadi werti wikalpa. Ini yang paling susah biasanya, karena wikalpa inilah yang menentukan apakah orang itu normal atau abnormal, atau apakah orang itu dikatakan gila atau tidak. Tetapi kalau kita melihat teks, menurut teks ini pada prinsipnya hampir semua orang itu gila. Kenapa? Karena imajinasinya. Nah, mungkin kita ini dikatakan
normal karena sebagian besar wikalpanya rata-rata seperti kita. Ada orang yang imajinasinya tinggi ketika dia tampak kita melihat dia ngomong sendiri, tetapi kalau dari dia itu imajinasinya itu nyata. Jadi apa yang kenapa dia ngomong sendiri, sesungguhnya dia ada yang diajak imajinasinya itu nyata, dan itu wikalpanya sangat tinggi. Wikalpanya sangat tinggi sehingga dia bisa mengkonkretkan imajinasinya, dan ketika yang diajak itu ngomong berarti dia seolah-olah yang diajak itu temannya atau siapa. Jadi imajinasinya itu bisa konkret. Itu niki wikalpanya luar biasa keras. Nah kemudian ada nidra. Nidra tidur juga tergolong dari werti pikiran, baik ketika tidur lelap maupun ketika tidur bermimpi. Jadi keduanya itu adalah nidra werti. Nah yang kelima memori. Nah niki juga sesuatu yang sangat berat. Jadi dari werti pikiran, karena memori itu tidak saja apa yang kita ingat pada saat ini, tetapi kita telah bawa dari ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan kali kelahiran sebelumnya. Memori kita bawa. Jadi dalam karma wasanas, jadi kita membawa wasanas, jadi memori masa lalu dan memori yang kita dalami saat ini. Nah kelima inilah yang menyebabkan kita tidak mampu langsung mengidentifikasi kepada ke dimensi ketujuh itu. Betapapun kita ingin ke dimensi 7, biasanya kelima inilah yang menghalangi itu, sehingga yang ada hanya kalau toh umpama kita ingin ke dimensi 7, biasanya itu hanya dalam bentuk wikalpa, imajinasi, karena betul-betul kita terbelenggu oleh kelima dari werti ini. Nah, kemudian baru kita masuk. Nah, untuk mengatasi kelima werti ini, maka Patanjali secara sistematis mengajarkan siapapun mereka, dari golongan manapun, dari tahapan apapun, itu bisa belajar yoga. Sehingga beliau memberikan hal yang paling dasar mungkin bagi semeton. Karena levelnya sudah tinggi, mungkin niki lebih karena disistematisasi dari hal yang paling bawah itu ke dalam Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga itu angga, ada 8 tubuh, ada bagian tubuh dari yoga. Jadi ada 8 lim, ada yang bisa juga diterjemahkan ke dalam tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan, meskipun itu tidak bisa tahapan-tahapan itu artinya ketika yang pertama selesai, kedua, ketiga nanti di bawahnya tidak diperlukan, tidak begitu. Tetap ketika yang pertama, kedua sudah selesai, kemudian kita menginjak yang ketiga, yang pertama dan yang kedua itu tetap menjadi acuan, dan mungkin bahkan sama pentingnya dengan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi ada 8 angga, ada 8 tubuh dari yoga itu. Ada yang bersifat moral, fisik, mental, dan spiritual. Nah yang tergolong moral itu adalah yama dan niyama, itu 1 dan 2. Kemudian yang tergolong fisik itu asana dan pranayama. Nah pranayama ini bisa fisik tetapi sudah berhubungan dengan mental, sehingga pranayama inilah jembatan. Jadi jembatan antara fisik dan mental. Jadi 1 yama, 2 niyama, 3 asana, 4 pranayama. Nah kemudian yang kelima itu ada pratyahara, yang keenam ada dharana. Nah dharana juga ini adalah jembatan antara yang mental dengan spiritual. 6 dharana, 7 dhyana, dan 8 samadhi. Jadi itu ke-8 dari
Astanga Yoga itu adalah yama, 1 yama, 2 niyama, 3 asana, 4 pranayama, 5 pratyahara, 6 dharana, 7 dhyana, dan 8 samadhi. Nah, ini jadi aspek-aspeknya dari 8 itu sangat komplit. Ada aspek moral, fisik, mental, dan spiritual. Nah, mari kita bahas itu satu persatu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan. Nanti mungkin Deresi bisa men-stressing. Kemudian kita lanjut yang pertama. Kita diskusikan yang pertama, yama. Yama itu moral, konteks moral yang bersifat luaran. Maksudnya aspek moral yang berhubungan dengan di luar diri kita, di luar diri kita, seperti ahimsa yang pertama. Jadi kita berhubungan dengan makhluk lain, bisa manusia, bisa binatang, dengan hewan, dengan apapun, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu kita diajarkan untuk tidak menyakiti. Nah, niki perdebatan yang panjang yang belum selesai sampai saat ini tentang konsep ahimsa ini. Apakah tidak membunuh itu mutlak dia ahimsa? Karena dalam perang pasti orang membunuh. Terutama di Bali ketika ritual mecaru, kita juga membunuh. Apakah membunuh itu tergolong himsa atau ahimsa? Nah, ini masih dalam perdebatan. Tetapi yang jelas dalam konteks yama kita diajarkan, dalam konteks moral kita diajarkan untuk tanpa kekerasan, ahimsa. Kemudian yang kedua ada satya, truthful. Kita mesti harus mendasari diri pada tiga asteya. Asteya artinya tidak mencuri. Jadi niki dari konsep yama, asteya niki juga sangat penting, non stealing. Tidak mencuri, tidak saja dalam artian tidak mengambil barang orang lain dan kemudian kita bawa untuk jadikan milik sendiri, bukan saja apa definisinya dalam konteks hukum positif. Yang sebenarnya kita tidak butuhkan itu juga dikatakan mencuri. Nah, contoh yang paling real yang baca di sana adalah ketika kita perlu makan 2 piring tetapi kita mengambil 10 piring, berarti 8 piring itu kita curi dari alam. Nah, ini ke konsep asteya. Jadi sangat lucid gininya. Jadi tidak hanya pengertian mengambil barang orang lain, tetapi mengambil lebih pun dari yang kita butuhkan juga tergolong mencuri. Nah, ini ke yang ketiga. Kemudian yang keempat ada brahmacharya. Diterjemahkan sebagai religious studentship. Jadi kita di FSM sebenarnya itu adalah brahmacharya karena kita berada dalam posisi sebagai murid tetapi belajar spiritual. Nah, ini tetapi ada juga yang mengartikan brahmacharya itu selibasi, tidak menikah. Tetapi secara umum dalam konteks kebahasaan brahmacharya itu artinya religious studentship. Kita belajar spiritual dari guru. Nah, ini prinsipnya adalah prinsip brahmacharya. Nah, kemudian yang kelima dari moral outer niki adalah aparigraha. Nah, niki yang juga sangat berat karena kata aparigraha itu artinya without possession, tanpa keinginan untuk memiliki segala sesuatu. Secara alam tidak ada apapun yang kita miliki, bahkan tubuh kita pun kita tidak bisa pegang selamanya. Jadi tubuh kita sendiri tidak bisa kita miliki, apalagi sesuatu yang lain. Nah, ini jadi aparigraha dasarnya itu, sehingga kita diajarkan untuk tidak terikat dengan benda apapun. Kalau toh dia ada, berarti itu hanya alat yang digunakan sepanjang tubuh
kita ada. Nanti ketika tubuh berakhir, semua benda-benda itu juga berakhir. Jadi dengan aparigraha, kita diharapkan sejak awal kita menyadari itu, sehingga kita bisa tidak terikat dengan apapun, baik miskin maupun kaya, kita tidak terikat. Jadi banyak orang miskin terikat dengan kemiskinannya, banyak orang kaya terikat dengan kekayaannya. Jadi baik yang miskin maupun yang kaya, mestinya dia tidak terikat dengan identitas itu. Nah, ini ke aparigraha. Nah, kemudian yang kedua, niyama. Niyama itu artinya moral yang bersifat ke dalam. Nah, niki selama niki kan kita belajar moral itu sesuatu yang berhubungan dengan di luar diri kita. Tetapi Sutra Patanjali juga mesti mengajarkan kita harus belajar bagaimana secara moral ke dalam diri. Ke dalam juga mesti harus pelajari. Nah, apa itu? Yang pertama ada namanya saucha, kemurnian. Jadi Patanjali mengajarkan kita agar senantiasa menjaga kemurnian diri kita. Nah, pengertian diri itu baik fisik maupun mental, spiritual. Jadi itu saucha. Yang kedua, santosa. Nah, niki santosa nikilah yang kadang-kadang kita selalu bertentangan, karena kata santosa itu artinya contentment. Kita selalu puas dengan semua keadaan, kita harus puas dengan semua capaian, kita harus puas dengan kehidupan ini. Biasanya kan dalam konsep ekonomi kan kita diajarkan untuk tidak pernah puas, sehingga kita ada upaya secara terus-menerus. Tetapi dalam konsep moral inner niki yang ke dalam, kita diajarkan selalu puas santosa dengan situasi apapun, dengan keadaan apapun, itu kita harus tetap puas. Nah, niki mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, apakah nanti ketika puas harus berkorelasi dengan kemalasan atau yang lain. Karena biasanya kita selalu punya dalih ketika kita mengerti santosa, kita anggap mengerti santosa berarti kita puas, jadi kita tidak perlu upaya. Kadang-kadang naluri kita bicara, itu kemalasan kita bicara, jadi santosa sebagai landasannya gitu. Padahal ada sesuatu yang mesti dipelajari lebih dalam. Nah, ini ke santosa. Kemudian yang ketiga ada tapa. Tapa artinya kata tapa niki kan kita sering biasanya mendengar niki orang bertapa gitu. Nah, ketika kita mendengar tapa berarti pikiran kita langsung kepada orang yang hidupnya ke hutan gitu, mengembara kemana-mana. Nah, niki. Tetapi kata tapa itu sendiri artinya burning desire, keinginan, itu adalah tapa. Kemudian yang keempat ada swadhyaya. Swadhyaya artinya study of the self. Jadi kita belajar ke dalam, belajar tentang diri kita sendiri. Jadi ketika kita mampu bertanya, jadi Deresi juga sudah sering hampir setiap saat mengingatkan kita siapa diri kita yang sejati, siapa sebenarnya diri kita, apakah badan atau sesuatu yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ketika nanti kita upayakan mencari jawabannya, nah itu disebut dengan swadhyaya, jadi study of the self. Nah, yang terakhir dari moral ke dalam ini adalah Iswara Pranidhana. Jadi kita mesti harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Iswara Pranidhana ini adalah inti dari ajaran bhakti. Jadi ketika kita bicara bhakti, artinya kita mengosongkan diri dan menjadikan Tuhan adalah segala-galanya. Apapun yang menjadi kehendak beliau, terjadilah. Jadi kita kosong. Jadi Iswara Pranidhana ini sebenarnya mengosongkan diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam badan kita atau di dalam diri kita. Nah, ini disebut dengan Iswara Pranidhana. Nah, ini jadi yama dan niyama ini adalah aspek moral dari tahapan-tahapan. Nah, niki bisa kita kerjakan di awal.
bisa kita kerjakan di awal, dan bahkan nanti ketika mengerjakan tahapan-tahapan berikutnya ini juga tetap penting. Makanya ini disebut tidak hanya tahapan tetapi lim, angga. Jadi bagian-bagian. Jadi semuanya penting. Ketika 8 ini dijadikan sebagai tubuh, kesatuan dari tubuh, maka semuanya tetap penting. Tetapi bisa dikerjakan dari aspek niki. Nah, kemudian yang ketiga adalah asanas. Nah, niki asanas artinya postur. Nah, niki kalau di dalam teks itu dijabarkan dalam bab 2 sutra 46. Isinya begini: stira, sukam, asanam. Nah, niki asana adalah niki terjemahan bahasa Inggrisnya perfect firmness of the body. Jadi firm nike apa gininya nggih bahasa Indonesia dari firm nike. Jadi tubuh yang sempurna firmnya itu adalah asanas. Kekenyalannya, kepadatan. Kekenyalan nggih. Ya artinya Ibu Resi sudah sering mengajak kita untuk selalu menjaga tubuh, menjadikan tubuh kita fit, olahraga, kemudian tubuh ini betul-betul firm gitu. Jadi asanas itu adalah firm yang sempurna dari tubuh itu adalah asanas. Nah, kemudian di sini ada, kalau nggak salah, bab 2 dari sutra 47 itu terjemahannya begini: perfection in an asana is achieved when the effort to perform becomes effortless. Nah, niki. Jadi ketika kita sudah mencapai dari puncak asana itu, kita akan mampu menggerakkan tubuh kita tanpa upaya. Atau kalau seandainya kita mau meditasi, ketika kita duduk dengan postur silasana atau siddhasana, jadi itu tanpa upaya, kita sudah sangat biasa, atau kita mengerjakannya seperti kita tiduran. Nah, itu kesempurnaan dari asanas. Di mana disebutkan itu. Jadi di Yoga Sutra Patanjali tidak banyak membahas tentang asanas niki, tetapi disebutkan di teks-teks lain yang khusus bicara tentang asanas atau yang disebut dengan Hatha Yoga. Nah, teks Hatha Yoga inilah yang membahas tentang asanas. Ada beberapa yang menjadi acuan di dunia saat ini. Ada 3 yang utama. Yang pertama adalah Goraksataka, mungkin jarang kita dengar, Hatha Yoga Pradipika, dan Giranda Samhita. Nah, dikatakan kalau kita bicara sejarah dari asanas niki, yang pertama kali mengajarkan niki adalah Siwa. Jadi Siwa memberikan sekitar 84.000 jenis asanas yang mesti dipraktekkan. Tetapi itu dalam konteks zaman berikutnya tidak cocok, sehingga teks Goraksataka maupun Hatha Yoga Pradipika dia memilih dari 84.000 itu menjadi 84 asanas yang cocok di zamannya. Jadi Hatha Yoga Pradipika itu abad ke-15 diciptakan. Jadi ada 84 asanas yang cocok pada masa itu. Nah, kemudian berikutnya, abad ke-100 tahun berikutnya, Maharishi Giramda juga mengkalkulasi ternyata yang 84 itu juga banyak yang tidak cocok. Sehingga Maharishi Giramda menulis Giranda Samhita. Beliau hanya menulis 33 dari sebuah asanas yang ada untuk asanas yang kita gunakan saat ini, yang sesuai dengan postur tubuh saat ini adalah 33 asanas. Jadi teksnya namanya Giramda Samhita. Mungkin kalau seandainya ingin bicara tentang Hatha Yoga nanti bisa belakangan, karena teks ini khusus yang membahas. Jadi kalau di sini diskusi terlalu panjang nanti. Kita lanjut. Yang keempat ada pranayama. Nah, pranayama niki
kita pahami itu sebagai tarik nafas, tahan nafas, keluar nafas. Faktanya memang demikian, tetapi ada esensi yang mendasari yang mesti kita pahami. Nah, pranayama itu yang harus kita pahami adalah prana itu. Jadi prana diterjemahkan sebagai life force. Mungkin Ideresi juga sering men-stressing itu life force. Jadi yang menyebabkan kita memiliki daya hidup itu adalah prana. Boleh dikatakan prana itulah yang menyatukan aspek prakerti kita, aspek fisikal kita dengan aspek kesadaran yang ada. Jadi antara jiwa dan tubuh itu bisa menyatu. Kita hidup sekarang ini seolah-olah satu kesatuan antara jiwa dengan tubuh itu karena ada prana yang merekatkan. Seperti kalau dicontohkan dalam kehidupan, kenapa laki dan perempuan tertarik satu sama lain itu karena disatukan oleh asmara. Jadi katakanlah asmara itu adalah prana itu sendiri yang mampu menyatukan antara jiwa dengan tubuh. Nah, ketika nanti saatnya meninggal, jiwa sudah tidak ada pada tubuh, artinya prana telah kembali sehingga jiwa terlepas dari tubuh. Makanya disebut orang meninggal. Jadi prana ini adalah dia yang merekatkan tubuh dengan jiwa itu sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian ini prana ini sangat-sangat efektif di dalam olah spiritual karena dengan mengenergize memaksimalkan prana ini kita akan terbantu. Jadi aspek fisik tadi kita bicara saucam itu sangat terbantu. Kita bicara kemurnian, bagaimana kita memurnikan tubuh biasanya melalui asanas, dan kemudian yang lebih sulit adalah pranayama. Jadi makanya dalam bab 2 sutra 49 itu dijelaskan memang seperti itu. Jadi tasmin satiswasa praswasayoh gati wicedah pranayama. Nah, terjemahannya pranayama itu adalah regulasi dari nafas yang masuk dan keluar disertai dengan retention. Retention artinya pemberhentian sementara. Nah, jadi ada tarik nafas, kemudian ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan, dan kemudian ditahan lagi, kemudian tarik lagi, ditahan. Jadi demikian konsep pranayama di dalam Yoga Sutra Patanjali. Nah, nanti ada suatu saat ketika kita terlatih seperti itu, ketika energi masuk maksimal ke dalam tubuh, maka kita akan berakhir pada namanya aksepi. Kita mampu mentransendensi sehingga flow energi itu tanpa upaya. Jadi otomatis diperlukan. Sepanjang tubuh memerlukan, seberapa diperlukan oleh tubuh, sebegitu dia masuk. Jadi effortless dia. Jadi mampu mentranscend. Tetapi kalau belum, karena tubuh kita belum saucam, belum murni, jadi ada upaya nih, sehingga komponennya itu adalah inhalation, tarik nafas, exhalation, keluar nafas, dan kemudian retention, tahan nafas. Jadi ada puraka, kumbaka, recaka. Nah, itu konsep istilah-istilahnya. Nah, dengan melakukan pranayama ini dikatakan bahwa penutup yang menutupi cahaya pengetahuan itu terbuka. Nah, di sini kenapa di dalam teks Sutra Patanjali dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang idiot, tidak ada orang yang bodoh. Semua orang sama, memiliki cahaya yang sama. Tetapi yang membedakan adalah ada orang yang tertutup cahaya pengetahuannya, oleh yang semakin tebal dia cahaya pengetahuan itu ditutupi, maka tampak dia semakin bodoh. Nah, itu jadi dengan pranayama penutup itu bisa disingkap. Jadi ini sangat efektif, dan sekarang di IHDN sedang
melakukan penelitian, terutama mahasiswa niki, seberapa efektif pranayama itu berfungsi untuk melatih pikiran anak-anak dalam belajar untuk mengasah kecerdasan mereka. Nah, beberapa jenis pranayama yang umum dilakukan itu ada 3, Kapalabhati, Anuloma Wiloma, ada Bastrika, dan sebenarnya ada yang lain, dan itu bentuknya adalah awalan dari ketiga komponen yang tadi. Ada tarik nafas, keluar nafas, kemudian ada penahanan. Nah, variasinya dengan fungsi-fungsinya tertentu, yang ada dia memiliki fungsi khusus, itu ada Kapalabhati, Anuloma Wiloma, Bastrika, dan ada yang lain yang bersifat spesifik ke jenis pranayama. Kemudian lanjut pratyahara. Ini adalah yang kelima, dan ini yang sangat menarik sebenarnya kalau kita hubungkan dengan 7 dimension dari ide. Apa itu pratyahara? Jadi definisinya sangat menarik. Kita menarik semua panca indera kita, dan kemudian berpikir kita, thinking faculty kita, dari kontaknya dengan objek eksternal. Nah, niki luar biasa, niki mungkin titiang ulang. Jadi apa itu pratyahara? Adalah menarik semua panca indera dan fakultas berpikir kita itu dari kontak terhadap objek eksternal. Karena biasanya yang kita pahami, panca indera itu selalu kontak dengan objeknya. Seperti ketika kita membuka mata, apapun yang kita lihat itu artinya objek yang kita lihat. Ketika kita buka mata, secara langsung mata itu menyentuh objek eksternal. Nah, begitu juga telinga. Jadi ketika kita baru bangun, jadi apapun yang bersuara di sekitar kita, kita langsung dengar. Jadi kita sudah demikian langsung kontak dengan objeknya. Ini berat sekali pratyahara ini. Bagaimana kita bisa mengambil kontak itu. Jadi mengubah. Nah, ini lagi gininya berikutnya, dan kemudian mengalihkan arahnya ke dalam. Nah, niki. Jadi mengalihkan dia ke dalam, ke mana? Nah, di sana disebutkan the seer, artinya ke dimensi 7 itu, ke ilahi. Jadi yang selama ini panca indera kita selalu berhubungan dengan objek eksternal, kemudian secara sadar kita alihkan arahnya menuju ke ilahi. Nah, niki, jadi ilahi menjadi objek baru. Nah, niki pratyahara, niki luar biasa. Makanya ini adalah total dia mental, total dia di dalam. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk mengambil panca indera kita dan cara berpikir kita itu lepas dari objek eksternalnya. Ini sesuatu yang luar biasa, dan menggantikan objek itu ke dalam. Yang biasanya keluar kita ubah ke dalam. Niki luar biasa susahnya. Ini disebut dengan pratyahara. Jadi kalau di dalam teks itu diistilahkan seperti kura-kura yang membawa seluruh tubuhnya ke dalam cangkangnya. Nah, seperti itu kira-kira kalau Bhagavad Gita menyebut pratyahara itu. Nah, tapi pratyahara ini tergolong kalau seandainya dibagi pola spiritual itu ke dalam 2 gugusan, ada Bahirangga Sadhana atau Bahirangga spiritual, ada Attarangga Sadhana. Itu pratyahara masih tergolong Bahirangga, masih luaran, karena masih di dalam pikiran kita. Pikiran itu materi. Nah, makanya disebut dengan Bahirangga. Yama, niyama, asana, pranayama, dan pratyahara itu adalah Bahirangga. Nah, kemudian di atasnya itu yang sudah langsung fokus pada kesadaran, itu adalah dharana, dhyana, dan samadhi. Kita akan diskusikan 6, 7, dan 8. Itu antarangga, itu sudah lebih tinggi. Sudah langsung hanya pada kesadaran saja. Kalau pratyahara masih ada objek di sana.
Kemudian yang keenam, dharana. Nah niki kalau kita berhasil pratyahara yang tadi, terbiasa kita membawa panca indera kita tidak memutuskan kontak dengan objeknya, biasanya nanti dharana nike lebih bisa. Dan rasanya dalam praktek keseharian dharana ini sering kita lakukan karena kata dharana itu artinya konsentrasi. Jadi apa itu konsentrasi atau dharana? Itu fixing kesadaran kita pada satu titik. Nah, jadi kita membawa pikiran kita kepada satu titik. Jadi ketika kita bicara siwa dalam pikiran dalam pikiran kita siwa, jadi setiap saat kita memikirkan siwa dan tidak memberikan pikiran lain masuk. Niki disebut dengan dharana. Ketika kita memikirkan siwa yang ada hanya siwa dan tidak mengizinkan apapun selain siwa yang masuk, niki termasuk dharana. Jadi kalau kita baca lagi beberapa sutra gitu, apa yang baik objek konsentrasi apa yang paling bagus. Niki mungkin teknik niki Ida Resi juga beberapa kali mengajarkan kita di mana objek konsentrasi. Di dalam teks disebutkan yang cocok itu nabi cakra, jadi di nabi, di pusar. Kemudian ada hridaya pundarika, jadi di hati, lotus of the heart. Kemudian ada pusat kepala, murdani, gina cakra, ajna cakra ya. Ajna cakra itu di antara dua alis. Kemudian nasikagra itu di ujung hidung dan jihwagra di pangkal lidah. Nah, saya tidak menemukan kenapa itu yang terbaik nanti. Kenapa objek konsentrasi dari itu yang terbaik? Titiang belum temukan karena tidak dijelaskan kenapa itu yang terbaik. Mungkin dari model-model di Bali rasanya itu bisa, atau praktisi secara langsung kenapa itu menjadi pilihan itu. Ada juga sasmita niki. Sasmita artinya self yang artinya diri yang sudah terkontaminasi dengan prakrti, dengan fisik ini dan atma. Niki juga objek konsentrasi. Nanti mungkin bisa Idresi lunas tolong untuk di stressing kenapa, ada apa di nabi cakra, ada apa di hridaya pundarika, dan ada apa di tempat itu. Yang belum sempat baca nih ulasannya kenapa. Kemudian dhyana. Dhyana ini hampir sama dengan dharana, tetapi dhyana ini lebih mengarah kepada flow-nya. Nah, kalau dharana yang tadi itu lebih fokus pada objeknya, jadi kita titik pada objek, kita penting objek itu sebagai satu objek gitu. Nah, sekarang dhyana ini lebih pada si subjek, jadi si subjek mengarahkan pikirannya secara konsisten pada satu objek. Jadi flow-nya itu tetap steady, tidak terputus. Nike dhyana, makanya dhyana itu disebut dengan meditasi. Jadi kalau kita bicara meditasi, sesungguhnya kita mengalirkan pikiran kita kepada satu titik konsentrasi, pada satu titik. Nike. Jadi kalau dicontohkan lebih real mungkin begini. Anggap kita mau pacaran sama si A. Kita belum pacaran, tapi belum bilang pacaran, kita baru PDKT. Nah, jadi PDKT itu kita pada aspek dharana. Jadi kita baru memfokuskan pada si objek, kita mesti harus dapatkan dia, jadi dengan pendekatan, jadi objeknya yang penting. Nah, kemudian ketika sudah bilang oke, itu dhyana. Jadi ada continuous flow
Jadi ada aliran pikiran yang terus menerus dia ke sana. Jadi kalau dharana tadi itu mencoba mengeliminasi pikiran yang fluktuatif, karena di pikiran ada banyak sekali itu. Jadi ada banyak objek di dalam pikiran, kita remove objek-objek yang ada hanya satu itu, yang sisanya kita remove, itu dharana. Sedangkan kalau dhyana dia sudah fix pada satu, kemudian pikiran kita secara kontinu mengalir kepada satu titik itu, ini ke dhyana. Jadi perbedaannya di sana. Nah kemudian nanti yang terakhir ketika sudah mengalir, pikiran mengalir pada satu titik, jadi si subjek dengan objek itu sudah ada link, cuman masih terpisah. Nah samadhi di sini si objek lebur dia. Silakan nanti dibaca teksnya itu sudah lebur dia, objek itu lebur menjadi si subjek. Nah ketika objek dari meditasi itu hadir sebagai subjek, gitu, tampak sebagai subjek, jadi ada satu kesatuan itu, maka itu disebut dengan samadhi. Ketika si objek tidak berbeda dengan si subjek atau si subjek tidak berbeda dengan si objek, maka itu disebut dengan samadhi. Itu ininya. Makanya kalau di dalam konteks tantra, samadhi itu disetarakan dengan istilah maituna, union, penyatuan secara fisik maituna nih kan. Nah, seperti apa hubungannya nih karena Niki sangat subtle, susah sekali, mungkin nanti Deresi lebih bisa men-stressing. Ada juga di sutra lain, bab 1 sutra 27-28 itu ada istilah japa, arta, dan bawana. Nah japa itu artinya mengulang-ulang mantra atau sembahyang, itu dharana. Jadi ketika kita melakukan japa, Deresi juga sudah mengajarkan kita, meminta kita untuk japa, itu adalah dharana. Jadi ketika kita pikiran kita diarahkan pada satu mantra, Om Namah Siwa, Om Namah Siwa, Om Namah Siwa. Jadi di pikiran kita hanya ada satu objek, yaitu Om Namah Siwa. Nah kemudian ada arti dan tujuan. Jadi sudah fokus pada makna dan tujuan dari mantra yang kita cantingkan, itu dhyana, itu meditasi. Dan kemudian ketika kita merasakan langsung, ketika umpama Om Namah Siwa dan kita merasakan siwa itu sendiri, memiliki pengalaman langsung dengan apa yang kita cantingkan, nah itu disebut dengan bawana atau samadhi. Ini pengandaiannya istilahnya seperti ini. Jadi dharana, dhyana, dan samadhi ini adalah antarangga yang betul-betul langsung berhubungan dengan kesadaran. Yang membedakan adalah di sana. Jadi ada objek, ada si subjek dengan objek, itu japa, arta, dharana, dhyana. Kemudian si subjek dengan objek lebur, itu adalah samadhi. Nah itu yang terakhir, yang ke-8. Nah teks ini juga menyebut ternyata tidak satu samadhi itu. Ketika digali, dicek itu ternyata disebutkan ada 8 jenis samadhi. Jadi samadhi itu memang sudah si objek dengan si subjek itu sudah lebur, tetapi tingkatannya ada 8. Nah ini mungkin yang terakhir, ada samadhi yang disebut dengan savitarka samadhi. Jadi ketika kita mampu menyatu, tetapi ketika dibawa ke kesadaran fisik itu ada di fungsi maksimal pada fungsi brain, pada fungsi analisis, itu disebut dengan savitarka samadhi. Jadi ketika si subjek dan si objek itu menyatu, tetapi ketika dia diperintahkan keluar, dia hanya pada kalau dibawa ke dimensi itu, letaknya pada dimensi rasional, dimensi 3, itu analitik, itu disebut dengan savitarka samadhi. Nah kemudian
ketika dia lenyap lenyap yang rasional itu, tidak lagi memikirkan apa-apa, blank dia, kosong dia, masih dia fungsi dari brain, tetapi kosong, non-analytical. Itu disebut dengan nirvitarka samadhi. Nah, kemudian yang ketiga, dia lebih halus dia, ketika orang samadhi, tetapi dia ada pada fungsi hati, dimensi keempat, jadi ada kecerdasan yang kosmik, itu disebut dengan sawicara samadhi. Itu sintesis. Kalau tadi sawitarka itu adalah analisis, sedangkan sawicara itulah sintesis. Nah, kemudian hilang sintesis itu, lenyap dia, itu disebut dengan nirwicara samadhi. Jadi masih di fungsi hati, tetapi kosong dia gitu. Nah, lebih atas dari itu, ketika orang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang mana tidak ada lagi analitik maupun sintesis. Jadi biasanya analytical dan sintesis itu masih dalam belajar, dia sudah terbebas dari belajar seperti itu, dia mampu merasakan kebahagiaan yang tertinggi, maka samadhi itu disebut dengan ananda. Nah, yang lebih tinggi dari itu ada namanya asmita rupa samadhi. Jadi ketika samadhi dia mampu merasakan telah menyatu dengan dirinya. Nah, niki self, niki S kecil artinya dirinya. Tetapi diri ini maksudnya sudah ahamkara yang tertinggi gitu. Dia menyebut diri tetapi masih terbelenggu oleh prakrti. Nah, itu asmita rupa. Jadi self itu diri kecil masih terbelenggu. Nah, kemudian di atas itu ada namanya manolaya, asam prajanata samadhi. Nah, niki transitori sifatnya, transisi dia. Ketika orang meditasi kemudian tidak merasakan apa-apa, ada merasa kebuntuan yang luar biasa, itu spiritual plateau. Nah, itu disebut dengan asam prajanata samadhi, seolah-olah tidak ada perkembangan apa-apa gitu, mandek dia. Nah, ini ada. Jadi berada di antara itu, dari transisi dia. Nah, itu disebut dengan asam prajanata samadhi. Nah, yang terakhir, ketika mampu melewati asam prajanata samadhi itu, orang akan mencapai nirbija samadhi atau samadhi tanpa benih. Jadi orang sudah menyatu dengan diri sejati atau dimensi 7 itu terjadi, sudah ditemui, atau S-nya S besar. Nah, jadi ada asmita rupa tadi S kecil, kemudian yang terakhir nirbija samadhi itu S besar, artinya self yang sejati, sudah tidak terjebak lagi. Nah, di antara asmita rupa dan nirbija samadhi itu ada manolaya atau asam prajanata samadhi, kekosongan. Ada kekosongan di sana. Nah, itu. Nah, jadi itu ada 8 jenis samadhi. Nah, kalau seandainya yang 8 ini digolongkan ke dalam 2 kategori, itu ada sabija samadhi dengan nirbija samadhi. Sabija samadhi itulah 7 yang awal. Jadi dari sawitarka sampai asam prajanata itu tergolong sabija samadhi. Samadhi dengan benih. Kalau orang mencapai samadhi masih dengan benih, dia masih bisa lahir. Dia mesti harus lahir ke dunia. Jadi mereka harus punarbawa. Karena ada benih yang harus diselesaikan. Ada sesuatu yang menariknya untuk lahir kembali. Nah, kemudian hanya ketika dia samadhinya sampai nirbija, tidak ada benih, maka dia sudah disebut dengan manunggal atau moksa. Nah, sudah S besar di sana. Nah, itu jadi demikian samadhi itu, jadi ada 8. Mungkin nanti kalau ada yang mau tertarik mengecek apa maksudnya itu, teks Sutra Patanjali dengan beberapa komentarnya itu sangat menarik, karena tahapan ini ternyata banyak sekali itu. Setelah kata yang ke-8 samadhi itu bukan berarti dia terakhir, karena ada tahapan-tahapan yang tadi nih ke-8 nih. Mungkin Monica dengu nampura nih terlalu hampir 1 jam ke.
banyak sekali. Ya, itu yang tutup menden dengan para Mas Santi. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti silakan, atau ide resi mungkin mun stressing dumun Om Santi Om. Terima kasih.